Udara pagi itu terasa sejuk, khas dataran tinggi yang belum tersentuh hiruk-pikuk manusia. Awan tipis masih menggantung rendah di langit, perlahan bergeser disapu angin pelan. Di base camp Selo, seorang pria bernama Rangga tengah merapikan ranselnya. Ia bukan pendaki profesional, tapi sudah cukup sering menjejakkan kaki di jalur pegunungan. Merbabu kali ini adalah pendakian yang ia rencanakan sendiri, tanpa teman, tanpa rombongan. Rangga menyukai pendakian seorang diri. Ia merasa bisa lebih tenang, lebih akrab dengan alam, dan lebih jujur pada pikirannya sendiri. Setelah mengecek ulang perlengkapan dan mencatatkan diri di pos registrasi, ia mulai melangkah pelan, menyusuri jalur yang menanjak, ditemani desir angin dan bau tanah basah. Jalur pendakian Selo cukup ramai saat musim liburan, tapi hari itu relatif sepi. Hanya ada 1 atau 2 pendaki yang terlihat dari kejauhan. Beberapa menit berjalan, Rangga berhenti sejenak untuk menyesuaikan napas. Ia mendongak, melihat pepohonan tinggi di kiri kanan jalur, lalu melanjutkan langkahnya dengan irama yang stabil. Tak lama kemudian, di pos bayangan pertama, ia melihat seorang pria duduk di atas batu besar. Pria itu mengenakan jaket abu-abu kusam, celana panjang hitam, dan membawa tas kecil yang tampak ringan. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi lapangan, namun ia mengangguk pelan saat Rangga mendekat. "Hai," sapa Rangga sambil mengusap keringat di leher. "Hai juga," jawab pria itu, suaranya datar tapi tidak terdengar dingin. "Kamu naik sendirian juga?" tanya Rangga, berusaha membuka obrolan. "Iya," jawabnya singkat. "Dari tadi pagi." Akhirnya mereka melanjutkan pendakian bersama. Langkah pria itu tenang, tidak terburu-buru dan tidak terlalu lambat. Mereka tak banyak berbicara di awal, hanya percakapan ringan tentang jalur, cuaca, dan pemandangan. Tapi kehadiran seseorang di sisi kanan membuat pendakian Rangga terasa sedikit lebih ringan. Sesekali mereka berhenti untuk minum atau sekadar menikmati pemandangan ke arah Gunung Merapi di kejauhan. Awan mulai naik, membuka sedikit langit biru di atas kepala. Suasana terasa damai, seperti tak ada yang perlu dikejar. Rangga sempat melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 10. Mereka belum sampai di pos 2, tapi jalurnya masih cukup ramah. Ia melirik ke arah pria di sebelahnya dan bertanya, "Nama kamu siapa, kalau boleh tahu?" Pria itu menoleh perlahan. "Panggil saja aku Arya." Rangga tersenyum. "Aku Rangga." Langit semakin cerah, tapi di jalur itu, sesuatu yang ganjil mulai tumbuh perlahan, tanpa tergesa, tanpa disadari siapapun. Langkah demi langkah membawa mereka kian jauh dari base camp. Jalur mulai lebih menanjak, tanahnya lembab dan licin di beberapa bagian. Rangga dan Arya berjalan dalam diam, hanya suara napas dan langkah mereka yang terdengar pelan di antara rimbunnya vegetasi. Kadang Rangga bertanya soal jalur atau arah, dan Arya akan menjawab singkat, selalu dengan nada tenang, nyaris tanpa ekspresi. Saat melewati pos 2, Rangga membuka bekal roti yang ia bawa. Ia duduk di batang pohon tumbang sambil menawarkan roti pada Arya, yang hanya menggeleng halus dan berdiri tak jauh darinya, membelakangi jalur. Ia tampak memandangi lembah yang tertutup kabut tipis. Rangga memperhatikan, Arya jarang minum, tak pernah terlihat makan, dan selalu berjalan tanpa kelelahan, seolah-olah tubuhnya tak terpengaruh oleh tanjakan atau udara dingin. Tapi Rangga belum terlalu memikirkan hal itu. Mungkin Arya memang pendaki tangguh. Mungkin juga ia sudah terbiasa dengan rute seperti ini. Baru saat mereka mencapai area yang lebih terbuka, tempat pepohonan mulai jarang dan sinar matahari menembus langsung ke tanah, Rangga menyadari sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Ia menoleh ke kanan, ke arah Arya yang berjalan setengah langkah di belakangnya.
Matahari pagi sudah cukup tinggi. Sinarnya hangat menyentuh wajah dan pundak. Tubuh Rangga memanjang di tanah dalam bentuk bayangan yang jelas, bergerak sesuai langkahnya. Tapi saat ia melirik ke kanan, ke tempat di mana Arya berjalan, tak ada bayangan di sana. Rangga mengerjapkan mata. Ia memperlambat langkah dan melirik lagi, mencoba mencari sudut lain. Bayangannya sendiri tampak jelas. Bahkan ranting dan bebatuan kecil di sisi jalur pun memunculkan bayangan tipis di tanah. Tapi sosok Arya yang nyata, terlihat, bahkan terdengar sejak tadi, tidak melemparkan bayangan apapun. Ia berhenti berjalan. Arya ikut berhenti. "Kenapa?" tanyanya, datar seperti biasa. Rangga menoleh cepat, menatap wajahnya. Tapi topi Arya sedikit menutupi bagian atas wajahnya, membuat sorot matanya sulit terlihat. Wajah itu tampak biasa saja, tapi entah kenapa sulit diingat dengan jelas. Seperti wajah seseorang yang hanya pernah kau lihat sekilas dalam mimpi. "Enggak, cuma istirahat sebentar," ujar Rangga gugup. Arya tidak berkata apa-apa. Ia berdiri diam, tangannya tergantung di sisi tubuh, pandangannya lurus ke depan. Rangga mencoba bersikap biasa. Ia duduk di tanah, pura-pura mengambil botol minum dan menyeruput air dengan pelan. Tapi matanya terus mencuri pandang ke sisi kanan. Cahaya matahari masih sama. Bayangannya sendiri masih ada. Tapi di tempat Arya berdiri, tak ada yang membentuk siluet di tanah. Sesuatu mulai terasa tidak beres. Tapi saat Rangga mencoba melihat wajah Arya lebih jelas, dengan niat memastikannya benar-benar manusia, Arya justru melangkah perlahan ke depan, melewati Rangga. "Kalau kamu masih mau lanjut, ayo. Atau aku duluan ya," katanya pelan. Rangga hanya bisa mengangguk. Tapi ketika ia kembali berdiri dan menatap jalur di depannya, Arya sudah tidak ada. Ia menatap ke kiri, ke kanan, lalu ke belakang. Jalur itu sepi, tak ada siapa-siapa, tak ada suara langkah, tak ada gerakan di semak-semak. Udara terasa lebih sunyi, seolah ia baru saja melewati batas yang tak kasat mata. Rangga berdiri diam cukup lama, napasnya pelan tapi dalam. Angin kembali berembus, menyibakkan pucuk rumput di pinggir jalur. Namun perasaan sepi yang menyusup perlahan jauh lebih menusuk daripada dingin yang menempel di kulit. Ia berjalan lagi, sendirian. Langkah Rangga semakin pelan. Ada semacam rasa enggan untuk maju, tapi tak mungkin ia berbalik. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa yang barusan terjadi bisa dijelaskan secara logis. Mungkin Arya hanya mengambil jalur samping atau berlari sedikit lebih cepat. Tapi tetap saja, jalur itu terbuka, tak banyak belokan, dan ia seharusnya bisa melihat jika seseorang bergerak menjauh. Beberapa meter berjalan, Rangga berhenti lagi. Ia berdiri di tengah jalur, menatap sekeliling. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Hening yang ganjil, bukan seperti hening biasa di pegunungan. Ia memalingkan wajah ke belakang, berharap ada pendaki lain menyusul. Tapi jalur tetap kosong. Bahkan jejak kakinya sendiri terasa asing di tanah. Rangga memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya kembali. "Tenang, kamu cuma kecapekan," gumamnya lirih pada diri sendiri. Ia melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak lebih curam. Tanahnya bercampur batu-batu kecil. Pohon-pohon perdu mengapit jalur, tapi tidak rapat. Dalam beberapa titik, cakrawala tampak terbuka. Gunung Merapi menjulang di kejauhan, diam dan angkuh, seolah memperhatikan dari jauh. Setelah kira-kira 1 jam berjalan sendiri, Rangga sampai di sebuah area datar. Biasanya tempat seperti ini digunakan pendaki untuk beristirahat sejenak. Tapi hari itu, tak ada siapapun. Tak ada tenda, tak ada suara percakapan, tak ada bau mie instan atau kopi yang biasa ia temui di pendakian.
Ia duduk di atas akar pohon besar dan mengambil sebotol air. Tangannya sedikit gemetar saat membuka tutup botol. Ia baru sadar, jari-jarinya dingin seperti baru menyentuh air es. Udara memang makin sejuk, tapi ini terasa berlebihan. Lalu, dari kejauhan, suara langkah terdengar. Pelan, berat, menghantam tanah dengan jeda teratur. Rangga menoleh cepat, matanya menyapu jalur di belakang. Tak ada siapapun, langkah itu berhenti. Ia berdiri perlahan, menajamkan pendengaran. Tak ada suara lain, tapi perasaannya seperti diamati. Seperti ada mata yang memperhatikannya dari balik semak atau dari antara pohon-pohon. Kalau ini bercanda, berhenti sekarang, katanya, setengah ingin meyakinkan diri sendiri, setengah berharap Arya muncul dari balik semak sambil tertawa dan berkata semuanya hanya gurauan. Tapi tak ada siapapun yang muncul. Ia memutuskan untuk segera bergerak. Langkahnya lebih cepat dari sebelumnya, menanjak tanpa banyak berpikir. Namun di setiap belokan, di setiap tanjakan baru, ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Vegetasi yang mirip, batu besar yang tampak familiar, bahkan bekas sol sepatunya sendiri terlihat lagi dan lagi di tanah. Langkahnya melambat, hatinya berdebar, tenggorokannya kering. Ia berdiri diam, lalu berbalik arah, menuruni beberapa meter jalur yang baru saja ia lewati. Tapi saat ia menengok ke belakang, jalur itu telah berubah. Semak yang tadi ada di sisi kiri kini tak ada. Pohon besar yang tadi ia lewati menghilang. Bahkan akar tempat ia duduk pun tak terlihat. Seolah gunung ini sedang bergerak perlahan, mengacak-acak peta dalam kepalanya. Dan di kejauhan, samar-samar, suara langkah itu terdengar lagi, pelan, berat, teratur. Bukan datang dari depan, bukan dari belakang, tapi dari sisi kanan, tempat di mana Arya selalu berjalan. Langkah Rangga terhenti. Ia berdiri mematung di tengah jalur, mencoba menajamkan pendengarannya. Suara langkah itu telah berhenti. Tak ada satupun gerakan di antara semak dan pohon di sekitarnya. Tapi hawa dingin tetap menggantung di udara, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang seperti menempel di kulit dari dalam, menyusup lewat pori-pori. Ia menatap ke kanan, ke arah suara yang tadi samar terdengar. Jalur setapak kecil memotong semak, nyaris tak terlihat jika tidak benar-benar diperhatikan. Seolah bukan jalur resmi, hanya bekas injakan yang kadang dibuat pendaki untuk mencari tempat buang air atau berteduh. Tapi ada sesuatu di sana, seperti kilau samar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Rangga ragu sejenak, lalu melangkah perlahan ke arah itu. Semak berduri menyentuh lengan bajunya, ranting-ranting kecil menahan langkah. Tapi setelah beberapa meter, ia berhenti. Di tanah berlumut tergeletak sebuah benda kecil, sebuah topi lapangan berwarna abu-abu, kusam dan penuh debu. Sama persis dengan yang dikenakan Arya. Ia jongkok perlahan, menatap topi itu tanpa menyentuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bisa saja topi milik pendaki lain, pikirnya. Tapi hatinya tahu, topi itu milik Arya. Ia ingat jelas bentuk pinggirannya, dan cara topi itu menutupi sebagian wajah Arya. Dengan gerakan hati-hati, Rangga mengambil topi itu. Ringan, sedikit lembab. Tak ada nama, tak ada tanda pengenal. Tapi ketika ia membalik bagian dalamnya, ada sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Di sana tertulis dengan spidol pudar, Arya 2005. Rangga menelan ludah. Tahun itu, lebih dari 2 dekade lalu, ia menggenggam topi itu erat-erat, lalu menatap sekeliling. Jalur setapak yang ia lewati tadi seperti mengecil, seperti menghilang kembali di telan semak dan tanah lembab. Perasaannya mulai berubah. Bukan lagi takut, tapi campuran antara gelisah dan heran. Seolah ia sedang ditarik ke dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Gunung ini seperti menyimpan memori yang belum selesai.
Ia kembali ke jalur utama dengan topi di tangan. Udara di sekitar terasa lebih berat. Tapi entah kenapa, Rangga merasa harus terus naik. Bukan untuk menyelesaikan pendakian, tapi untuk mencari tahu, untuk memastikan sesuatu, atau mungkin untuk mengembalikan sesuatu. Topi itu ia masukkan ke dalam saku depan ransel. Tapi sepanjang sisa perjalanan ke pos 3, ia terus merasa ada yang mengawasinya. Bukan dari kejauhan, tapi dari sisi kanan. Dari tempat di mana seseorang seharusnya berjalan di sampingnya. Setelah melewati pos 3, jalur mulai menyempit dan udara terasa lebih tipis. Vegetasi berubah, pepohonan menjauh, digantikan oleh rerumputan tinggi dan semak gunung. Langit mulai kelabu, awan menggantung rendah, dan kabut tipis turun perlahan dari puncak. Langkah Rangga melambat. Kelelahan mulai terasa di betis dan punggungnya. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya berhenti lebih sering, melainkan rasa bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada langkah lain yang mengiringinya. Kadang hanya bayangan, kadang hanya suara halus yang tak bisa dipastikan sumbernya. Saat ia mendaki satu tanjakan berkerikil, kabut tiba-tiba turun lebih tebal. Dalam jarak pandang tak lebih dari 5 meter, dunia di sekelilingnya menjadi samar. Pepohonan berubah menjadi siluet abu-abu. Jalur di depannya memudar. Dan di tengah kabut itu, ia melihat seseorang berdiri, tepat di belokan kecil, di bawah pohon edelweiss yang belum berbunga. Sosok itu berdiri membelakangi Rangga, mengenakan jaket yang sama seperti Arya dan topi abu-abu, topi yang sekarang ada di dalam tas Rangga. Langkah Rangga terhenti. "Arya?" Panggilnya pelan, nyaris ragu. Sosok itu tidak bergerak. Rangga maju perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena tanjakan, tapi karena antisipasi. Semakin dekat, semakin jelas bayangan itu. Tapi setiap kali ia ingin melihat wajahnya, kabut bergerak, menyelubungi sosok itu. Dan saat ia sampai di tempat sosok itu berdiri, kosong. Tak ada siapapun, hanya rerumputan basah dan batu kecil yang tersusun acak. Tapi Rangga yakin tadi ia melihatnya. Tepat di tempat itu, berdiri diam, seperti sedang menunggu. Ia menoleh ke sekeliling. Kabut menebal, menutup langit dan tanah, membuat semuanya tampak tak nyata. Lalu dari ujung pandangannya, di sisi kanan, ia menangkap kilasan lain. Bayangan bergerak cepat di antara kabut, bukan berjalan, lebih seperti meluncur pelan, diam-diam, seolah mengikuti, tapi tak ingin didekati. Rangga mulai merasa bahwa ia tidak sedang melihat halusinasi. Sosok itu nyata, atau setidaknya hadir. Ia kembali melangkah. Kali ini dengan napas pendek, tengkuknya dingin, dan pandangannya waspada. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Rasa takut mulai tergantikan oleh rasa penasaran yang dalam. Siapa Arya sebenarnya? Dan kenapa gunung ini seperti tidak ingin membiarkannya pergi? Kabut belum surut ketika Rangga sampai di area datar yang luas. Dikenal para pendaki sebagai Sabana II, tempat terakhir sebelum jalur curam menuju puncak Kenteng Songo. Meski terkenal sebagai spot istirahat dan tempat mendirikan tenda, kali ini tempat itu nyaris kosong. Hanya satu tenda oranye kusam berdiri agak jauh di pinggir jalur, dikelilingi rerumputan yang tampak basah oleh embun. Rangga mendekati tenda itu perlahan. Di sebelahnya duduk seorang pria tua, berjaket tebal, mengenakan kupluk hitam, dan tengah mengaduk air panas dalam panci kecil di atas kompor portabel. Aroma kopi mengambang samar di udara dingin. Rangga memberi salam pelan. "Permisi, Pak." Pria tua itu menoleh, menatap Rangga dengan sorot mata yang tenang namun tajam. "Dari bawah sendirian?" "Iya," jawab Rangga. "Tadi sempat bareng orang, tapi sekarang saya sendirian lagi."
Pria itu tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menuang kopi ke dalam cangkir enamel lusuh dan menyodorkannya. "Minum dulu, kau tampak kelelahan." Rangga menerimanya dengan ragu, tapi aroma hangat kopi mengalahkan kekhawatirannya. Ia duduk tak jauh dari si pria. Hening beberapa saat, hanya suara air mendidih yang terdengar samar dari kompor kecil. "Pak," ujar Rangga akhirnya, "Bapak sering naik merbabu?" Pria itu mengangguk sekali. "Sejak lama, sebelum jalur ini seramai sekarang." "Pernah dengar nama Arya?" Pria itu tidak menjawab langsung. Tubuhnya tampak menegang sedikit. Tangannya yang menggenggam cangkir berhenti bergerak. "Arya?" Ulangnya pelan, nyaris seperti mencicipi nama itu kembali setelah lama tak disebut. Rangga mengangguk. "Saya tadi sempat bareng dia, ngobrol jalan bareng, tapi di tengah jalan dia hilang. Terus saya nemu topi ini." Ia mengeluarkan topi abu-abu dari tas dan meletakkannya di atas rerumputan. Wajah pria itu berubah. Perlahan, seperti mengenali sesuatu yang sudah terlalu lama dikubur dalam ingatan. "Topi itu," bisiknya, "aku pernah lihat." Ia menatap langit yang mulai memutih karena kabut, lalu kembali menoleh ke Rangga. "Arya," katanya, "adalah pendaki. Dulu, tahun 2004. Anak muda, kuat, sopan. Katanya ingin naik sendiri. Tak lama kemudian, ada kabar ia tak pernah turun lagi." Jantung Rangga berdetak makin keras. Orang-orang sempat cari, tim SAR pun naik, tapi tak ada jejak, tak ada mayat. Hanya topinya yang ditemukan di atas bebatuan dekat Sabana. Setelah itu, banyak pendaki bilang melihat sosok yang menyapa, berjalan bersama, lalu menghilang di kabut. Pria tua itu menatap lurus ke arah Rangga. "Namanya sudah lama tak disebut, tapi kalau kau bertemu dia, artinya dia masih di sini, mencari jalan pulang mungkin. Atau belum selesai." Rangga menggenggam topi itu erat. Hawa di sekitarnya terasa berubah. Bukan sekadar dingin tapi berat, seperti ada yang menekan dari segala arah. "Pak," katanya pelan, "kalau begitu, saya harus apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalur yang menuju ke puncak, yang kini samar tertutup kabut tebal. Kadang ada yang naik ke atas dan kembali tanpa bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus terus naik. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena di atas sana, kadang bayangan seseorang bisa lebih dulu sampai sebelum tubuhnya benar-benar tiba. Langit di atas Sabana seperti tak bergerak. Kabut menggantung rapat, seolah menolak cahaya matahari menembus ke dasar tanah. Rangga berdiri di ujung padang rumput, memandang jalur yang terus menanjak menuju puncak Kenteng Songo. Setelah ucapan pria tua itu, hatinya jadi tak tenang. Tapi entah kenapa, ia tak ingin berhenti. Topi Arya kini tergantung di sisi ransel. Setiap kali kakinya melangkah, benda itu bergoyang pelan, seperti mengingatkan bahwa ia membawa lebih dari sekadar perlengkapan pendakian. Ia membawa jejak yang belum selesai. Langkahnya terasa berat saat memasuki kawasan bebatuan. Kabut semakin tebal, jarak pandang semakin pendek. Beberapa kali Rangga harus berhenti dan memastikan dirinya masih di jalur yang benar. Tak ada tanda-tanda pendaki lain. Hening sepenuhnya. Bahkan suara langkahnya pun terasa terlalu keras. Lalu ia mendengarnya lagi. Suara langkah lain, tapi bukan gema langkahnya sendiri. Irama langkah itu berbeda, sedikit lebih cepat, seolah seseorang sedang mengejarnya dari belakang. Rangga menoleh cepat, tak ada siapapun, tapi suara itu masih terdengar. Lalu berhenti, lalu muncul lagi, kali ini dari depan. Rangga menegakkan tubuh, matanya mencari-cari dalam kabut. Seseorang berdiri di ujung batu besar, hanya terlihat dari dada ke atas. Diam, seolah menunggunya. "Arya?" Rangga berseru, nadanya ragu. Tak ada jawaban,
Tapi sosok itu menunduk sedikit, lalu melangkah mundur, menghilang perlahan dalam kabut yang lebih pekat. Tanpa sadar, Rangga mengikutinya. Langkahnya cepat, napas mulai memburu. Ia ingin memastikan, atau mungkin ingin membuktikan bahwa dirinya tidak gila. Ia melewati batu besar itu, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut. Lalu tiba-tiba, seseorang berbisik di dekat telinganya. Jangan ikuti bayangannya. Rangga terhuyung ke belakang. Suara itu nyata, dekat sekali, tapi tak ada siapapun di sekelilingnya. Dadanya naik turun cepat. Ia berbalik, mencari arah turun. Tapi jalur yang dilewatinya tadi seperti lenyap ditelan kabut. Ia benar-benar sendiri, angin berhembus pelan. Tapi dari kabut di sisi kirinya, sesuatu bergerak. Bukan langkah, bukan sosok, tapi bayangan. Bayangan manusia yang berjalan di antara kabut, tanpa bentuk jelas, tanpa tubuh, hanya siluet bergerak tak menyentuh tanah. Rangga mundur perlahan. Bayangan itu menoleh, dan tak ada wajah di sana. Hanya kabut, hanya kekosongan yang membentuk kepala. Rangga menutup mata sejenak. Tapi ketika ia membukanya kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Ia menoleh ke kiri, dan dari arah itu terdengar suara lirih. "Tolong, aku belum turun." Itu suara Arya. Suara itu lirih dan jauh, namun mengiris langsung ke dalam dada Rangga. "Tolong, aku belum turun." Ia berdiri membeku beberapa saat. Tak yakin apakah suara itu datang dari pikirannya sendiri atau benar-benar bergema di tengah kabut. Tapi perasaan di dadanya terlalu nyata. Ada sesuatu atau seseorang yang memanggil dari balik tirai putih yang menutup jalur. Langkahnya kembali menyusuri arah suara. Bebatuan menjadi semakin kasar, jalur nyaris tak terlihat. Ia melangkah perlahan, menjaga keseimbangan, sementara suara-suara samar terus terdengar. Bisikan yang tak selesai, seperti percakapan yang terpotong sebelum sempat dimengerti. Lalu, di balik sebuah tonjolan batu besar yang ditumbuhi lumut tebal, Rangga melihat sesuatu. Tenda. Bukan tenda modern berwarna mencolok, melainkan kain hijau kusam, hampir menyatu dengan tanah dan rerumputan. Tali-talinya longgar, tiangnya bengkok sebagian, tampak jelas telah ditinggalkan lama sekali. Tapi, tenda itu masih berdiri, terjaga. Rangga mendekat, napasnya menahan. Di tanah dekat pintu tenda, ada sisa api unggun yang sudah menjadi arang basah. Dan di sampingnya, ada sebuah buku catatan kecil, lembab namun masih utuh. Ia memungutnya perlahan, membuka halaman pertama. Di dalamnya tertulis, "Catatan Perjalanan, Arya S." Tangan Rangga gemetar. Ia membalik halaman-halaman selanjutnya. Tulisan tangan Arya ada di sana. Tentang awal pendakian, kondisi jalur, bahkan sketsa sederhana peta jalur menuju puncak. Tapi di halaman terakhir, tulisan itu berubah. Kabut turun terlalu cepat. Aku melihat seseorang di antara pohon, tapi dia tidak menjawab. Aku terus berjalan, tapi jalur ini tidak seperti yang kukenal. Seperti sudah lama tak dilewati manusia. Lalu satu baris terakhir, tulisannya goyah. "Kalau kau menemukan catatan ini, tolong, aku belum turun." Rangga terduduk di tanah. Buku itu di tangannya, basah oleh embun dan keringat dingin dari jemarinya sendiri. Kepalanya berputar. Semua yang ia alami sejak tadi, sosok yang muncul di kabut, suara-suara, bayangan tanpa wajah, semua itu bukan halusinasi. Arya benar-benar terjebak di sini. Entah dalam arti yang seperti apa. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya bergerak, seperti berputar, berembus ke arah yang sama. Dingin, tajam, menusuk kulit. Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. "Kau menemukannya." Rangga mendongak cepat. Di antara kabut, sesosok bayangan berdiri. Kali ini ia lebih jelas. Sosoknya menyerupai Arya, jaket yang sama, postur yang sama. Tapi wajahnya tertutup kabut yang terus berputar,
tak pernah benar-benar terlihat. Bawa catatanku turun. Tolong beritahu, aku belum selesai. Rangga ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Angin berhenti. Kabut perlahan surut sedikit, menyisakan ruang di antara mereka. Namun saat ia mencoba menatap wajah Arya lebih jelas, kabut kembali menebal dan sosok itu menghilang begitu saja, seolah terserap ke udara. Yang tersisa hanya keheningan dan catatan di tangannya. Rangga menutup buku catatan itu perlahan dan menyelipkannya ke dalam saku dalam jaketnya. Seolah baru sadar, ia memandangi sekeliling. Kabut masih bergelayut rendah, tapi angin terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan sekadar udara pegunungan, tapi dingin yang menyusup ke dalam. Ia berdiri, menarik napas panjang, dan memutuskan saatnya turun. Langkahnya berbalik, kembali menyusuri jalur yang tadi ia lewati. Tapi baru beberapa meter berjalan, sesuatu terasa aneh. Bebatuan di jalur ini tidak sama. Pohon yang tumbuh di sisi jalur tampak lebih tua, batangnya lebih besar. Daunnya pun jarang. Ia berhenti, mencoba menyesuaikan arah. Namun kemanapun ia melangkah, kabut selalu bergerak menutup jalur di depan, sementara bagian belakangnya juga seolah lenyap tertelan putih pekat. Ia seperti berada dalam ruangan yang terus berubah dindingnya. Beberapa menit kemudian, ia menemukan batu besar yang terasa familiar. Ia meneguk ludah. Batu ini, bukankah yang tadi ia lewati sebelum menemukan tenda Arya? Tidak mungkin, ia yakin sudah berjalan turun. Langkahnya dipercepat, jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya mulai tersengal. Tapi batu itu kembali muncul setelah belokan berikutnya. Lalu tenda itu masih berdiri di sana, tak berubah sedikit pun. Seperti ia berjalan dalam lingkaran. Rangga menoleh ke belakang. Tak ada jejak kakinya sendiri. Tanah terlalu lembab, terlalu tertutup embun. Tak ada yang bisa membuktikan ia baru saja berjalan. Panik mulai menjalari dadanya. Ia berseru, "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban. Tapi dari balik kabut, ia mendengar suara langkah. Pelan, teratur, mendekat. "Siapa di sana?" Serunya lagi. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara, samar, dari arah yang sulit dipastikan. "Kenapa buru-buru turun, Rangga?" Ia membeku. Suara itu bukan suara Arya. Lebih berat, lebih dalam. Seperti bergema dari dalam batu. Rangga berbalik, bersiap lari, tapi pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang lain. Di kejauhan, muncul sosok-sosok berdiri diam. Tak bergerak. Terlalu banyak untuk dihitung. Mereka semua menghadap ke arahnya. Tapi tak satu pun yang punya wajah. Hanya bayangan berbentuk tubuh. Ada yang seperti perempuan, ada yang kecil seperti anak-anak. Dan di antara mereka, satu sosok berdiri paling depan. Posturnya persis seperti Arya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat. Bukan wajah yang Rangga kenal. Matanya kosong. Bibirnya seperti bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu tangan sosok itu terangkat perlahan, menunjuk ke arah Rangga. Kabut tiba-tiba menyapu lebih deras. Dunia sekitarnya kembali gelap. Angin datang dari segala arah. Kabut menari liar, menyelimuti jalur dan pepohonan dengan putaran tak berujung. Rangga menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, berusaha berdiri tegak di tengah hempasan udara dingin yang kini terasa seperti cengkeraman. Ia membuka mata perlahan, dan dunia di sekelilingnya telah berubah. Tidak lagi di jalur pendakian, tidak ada batu besar, tidak ada tenda. Yang ada hanyalah sebuah hutan yang terasa asing. Pohon-pohonnya terlalu rapat, terlalu tinggi. Udara di antara batang-batangnya terasa lebih sunyi, seolah waktu tak berjalan di tempat ini. Rangga berdiri perlahan. Jantungnya berdegup cepat. Di depannya, cahaya redup seperti lampu senter bergerak perlahan di kejauhan. Ia mengenal cara cahaya itu bergetar,
seperti seseorang yang berjalan sambil menggenggam senter dengan tangan gemetar. Tanpa berpikir, ia melangkah ke arah cahaya itu. Dan untuk sesaat, ia merasa menjadi penonton dalam tubuhnya sendiri. Langkah-langkah itu bukan miliknya. Napas yang berat itu juga bukan miliknya. Ia merasa seolah mengikuti jejak seseorang yang pernah melewati tempat ini. Lalu ia melihatnya. Arya berjalan sendirian, menoleh ke kiri dan kanan dengan panik. Bibirnya terus bergerak seperti sedang berbicara pada seseorang, tapi tak ada siapapun bersamanya. Ia terus menyusuri jalur yang perlahan berubah menjadi rawa kecil, hingga akhirnya ia tersandung dan terjatuh. Arya duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Ia mengangkat catatan kecil dari ranselnya, lalu menulis sesuatu dengan cepat. Air matanya menetes, membasahi halaman yang ia tulis. Aku salah jalur, tapi anehnya, aku masih berada di jalur resmi. Aku lihat orang lain tadi, tapi mereka tidak menjawab. Mereka hanya berdiri, seperti menunggu sesuatu. Rangga menyaksikan semua itu dari kejauhan, seperti menyaksikan film yang tak bisa dihentikan. Lalu, Arya berhenti menulis. Ia menoleh ke belakang, dan saat itulah ekspresi wajahnya berubah. Takut, matanya menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat Rangga. Bibirnya mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Lalu ia berdiri, melangkah mundur, dan perlahan-lahan bayangan itu kembali menelan dirinya. Rangga mengedipkan mata, dan ia kembali di tengah kabut. Pohon-pohon hutan aneh itu menghilang, digantikan jalur berbatu yang ia kenal. Tapi kini tubuhnya lemah, dan lututnya terasa berat. Ia terduduk. Di tangannya, buku catatan itu masih ada. Tapi satu halaman tambahan terbuka. Halaman yang tak ia buka sebelumnya. Tulisan terakhir Arya. Kalau ada yang membaca ini, jangan hanya bawa catatanku turun. Bawa aku. Di bawahnya, tulisan samar lain muncul perlahan, seolah ditulis oleh kabut itu sendiri. Atau kamu akan menggantikan. Langit tak menunjukkan siang ataupun malam. Cahaya tetap suram, seperti senja yang ditahan agar tak usai. Kabut menipis sedikit, tapi bukan pertanda baik. Justru membuat segala yang mengintai di baliknya tampak lebih jelas. Rangga berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Matanya menyapu sekitar. Jalur yang tadi ia kenal kini tak lagi utuh. Batu-batu penanda seperti menghilang. Pepohonan berubah, batangnya tampak bengkok, daunnya hitam, dan bunyi hutan. Takda, hening. Seperti dunia ini menahan napas. Ia menggenggam buku catatan Arya erat-erat. Kata-kata terakhir itu terngiang dalam pikirannya. Bahwa aku atau kamu akan menggantikan. Tidak, aku tidak akan tinggal di sini, gumam Rangga. Tapi suara hatinya sendiri tidak terdengar yakin. Tiba-tiba langkah-langkah terdengar di belakangnya. Cepat, pasti, ia menoleh. Arya. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu lebih dekat. Wajahnya jelas, matanya sayu, kulitnya pucat. Tapi ia tersenyum, senyum tipis, seolah lega. Terima kasih, kau menemukan catatanku. Rangga mundur satu langkah. Apa maksudmu? Aku terjebak, karena tak seorang pun percaya aku masih di sini. Tapi kau membaca catatanku, kau percaya. Rangga menggeleng. Lalu kenapa aku tak bisa keluar dari sini? Arya menatapnya dalam-dalam. Karena kau membawa terlalu banyak. Gunung ini menyimpan mereka yang tak diselesaikan. Jika kau ingin keluar, kau harus melepaskan sesuatu. Dari balik pepohonan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Mereka mendekat perlahan, semuanya tanpa bayangan. Beberapa memegang ransel, beberapa membawa senter yang tak menyala. Dan satu persatu, mereka mulai mengelilingi Rangga. Satu suara muncul dari tengah mereka, pelan, serak, gantikan. Gantikan satu, agar yang lama bisa pulang. Arya menatap Rangga. Sorot matanya memohon. Kalau aku keluar,
Kau akan tinggal di sini selamanya? Tanya Rangga, pelan. Arya tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. Dan di saat itu juga, Rangga sadar, ia sedang berdiri di persimpangan. Bukan jalur gunung, tapi jalur antara dunia yang hidup dan yang tertinggal. Tangan Rangga meraih ke dalam sakunya. Buku catatan itu, tanda terakhir keberadaan Arya, masih dalam genggamannya. Tapi sekarang, terasa berat. Seperti beban nyawa yang belum selesai. Lalu, ia melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia membuka halaman terakhir, menulis satu kalimat baru. Aku menemukan Arya. Dia belum turun, tapi aku yang akan membawakan ceritanya. Setelah itu, ia merobek halaman tersebut, dilipat, dan ditaruh di atas tanah di depan sosok Arya. Ini cukup, kata Rangga lirih. Kau pulang lewat kata-katamu, biar aku yang bawa itu turun. Kabut tiba-tiba berhenti bergerak. Dunia sekelilingnya membeku sejenak. Lalu, perlahan-lahan, sosok-sosok tanpa bayangan memudar satu persatu, termasuk Arya. Ia menatap Rangga terakhir kali, senyum kecil di bibirnya, sebelum akhirnya larut menjadi angin, dan dunia kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang nyata. Sunyi yang dikenalnya sejak awal mendaki. Rangga mendongak. Langit perlahan membuka. Matahari pagi muncul samar di balik pepohonan. Jalur pendakian kembali seperti semula. Batu penanda kembali terlihat. Dan napas Rangga, untuk pertama kalinya sejak semalam, terasa utuh. Ia menoleh sekali lagi ke belakang. Tak ada tenda. Tak ada suara. Hanya gunung dan dirinya sendiri. Ia mulai melangkah turun, membawa cerita yang harus sampai ke bawah. Langkah Rangga terasa berat, tapi kali ini bukan karena kelelahan fisik. Kakinya membawa beban cerita, beban seseorang yang tidak berhasil turun, tapi tak sepenuhnya hilang. Ia menuruni jalur dengan pelan, menyempatkan diri berhenti sesekali, bukan karena sesak napas, tapi karena ingin memastikan bahwa setiap batu, setiap pohon yang ia lewati memang nyata. Bukan bayangan, bukan ilusi yang diciptakan kabut. Saat ia melihat atap pos pendakian dari kejauhan, dadanya terasa sesak. Tapi bukan karena takut, melainkan karena lega. Sesampainya di base camp, sinar matahari sudah tinggi. Para pendaki baru sibuk mempersiapkan diri. Beberapa wajah tampak lelah baru saja turun. Tapi semuanya tampak biasa, normal. Dunia di bawah gunung selalu terasa jauh dari dunia di atasnya. Rangga menghampiri salah satu petugas di meja registrasi. Wajahnya masih kusut, jaketnya lusuh, dan suara langkahnya bahkan tak menarik perhatian, kecuali ketika ia meletakkan sebuah benda kecil di meja. Sebuah buku catatan berwarna coklat tua. Agak lembab, pinggirannya sedikit robek, namun tulisan di dalamnya masih terbaca jelas. Petugas itu, seorang pria parubaya, mengangkat alis. "Ini apa, Mas?" "Catatan teman saya," jawab Rangga pelan. "Namanya Arya. Dulu pernah mendaki ke sini, tapi tidak pernah turun." Petugas itu terdiam. Matanya memandang catatan itu lama, sebelum perlahan mengambilnya dan membuka lembar demi lembar. "Ini," ia mendesah pelan. "Beberapa tahun lalu, memang ada laporan pendaki hilang. Namanya Arya. Waktu itu pencarian dilakukan beberapa hari, tapi nihil. Tidak ditemukan jejak, bahkan tendanya." Rangga mengangguk pelan. "Saya menemukannya." Petugas itu menatap Rangga, seolah ingin bertanya lebih jauh. Tapi mungkin karena wajah Rangga sudah menjawab semuanya, ia mengurungkan niatnya. Ia hanya menutup buku itu dan menaruhnya di laci meja. "Terima kasih sudah membawanya ke bawah," katanya, suara lembut dan pelan. "Beberapa keluarga masih menunggu kabar, meski bertahun-tahun." Rangga tidak menjawab. Ia hanya memandangi jalur menuju gunung dari balik pagar kayu. Angin berembus pelan. Dan untuk sesaat, ia merasa ada yang berdiri di sana, di titik di mana hutan mulai menyambut pendaki.
sosok seorang pria berdiri dengan ransel di punggung dan senter di tangan. Arya tersenyum tipis, lalu berbalik, melangkah ke dalam kabut. Untuk terakhir kalinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.